Sesampainya di sana, dicek oleh dokter anak, ternyata anak aku mengalami yang namanya phimosis. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cerita NASA Channel. Kembali lagi bersama saya Mama Asri di channelnya Cerita NASA. Video kali ini aku mau sharing pengalamanku beberapa waktu yang lalu, di mana anakku Satya yang ketiga, yang usianya masih di bawah 1 tahun ini, tidak mengalami kenaikan berat badan dari mulai usia 4 bulan. Kenapa saya pengen share? Supaya nanti bisa saling berbagi juga dengan teman-teman, dengan ibu-ibu, dengan bapak yang ada di rumah. Jika menemui kasus yang sama, kita bisa saling berbagi cerita juga. Sebelum saya mulai, untuk teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi Cerita NASA. Ceritanya gini, anak aku itu lahir itu berat badannya tuh 2,8 kilo, di bawah kakak-kakaknya gitu. Tapi kenaikan berat badannya paling tinggi gitu. Di 1 bulan pertama bisa naik 1,5 kilo, terus 2 bulan 1 kilo lebih juga, terus ke 3 bulan 1 kilo juga. Nah, dari 3 bulan sampai 4 bulan itu kenaikan berat badan itu di bawah KMS, cuman masih di atas garis merah lah ya. Masih di atas garis merah, garis kuning itu masih bagus lah. Naiknya itu hanya 500 gram, dimana kalau nggak salah minimal itu 800 kan. Nah, dia itu naiknya cuma 500 gram. Sempat waktu itu mau ke dokter anak untuk cek karena nggak mau kecolongan. Akan tetapi waktu itu batal karena sempat konsultasi ke dokter di tempat anak aku vaksin. Katanya nggak apa-apa, yang penting naik berat badannya dan nggak di bawah garis merah itu nggak masalah. Jadi kami mengurungkan untuk datang ke dokter anak di usia anak 4 bulan itu. Lalu waktu berjalan kan, akhirnya anakku berusia 5 bulan. Nah, di 5 bulan dia naiknya itu cuman sedikit. 5 bulan itu naiknya cuman antara 200 gram. Semakin turun, dari cuman naik 500 jadi 200 gram. Langsung kita pun memutuskan untuk pergi ke dokter anak. Ketika sampai di dokter anak, dicek dong, ASI-nya gimana, nyusunya gimana gitu. Sejauh ini anak aku menyusui dengan baik gitu. Tapi kalau malam-malam emang full tidur, anakku tidur paling cuman bangun sekali atau 2 kali gitu. Tapi emang dari bayi dia kayak gitu. Jadi kami merasa itu bukan masalah. Hingga akhirnya diputuskan di usia 5 bulan itu anak aku untuk melakukan yang namanya MPASI dini gitu. Jadi dia makannya itu nggak di 6 bulan tapi di 5 bulan. Nggak harus terburu-buru, dokternya bilang. Jadi 5 bulan lewat 7 hari anakku ini, si Satya ini akhirnya MPASI. MPASI-nya pun yang diberikan 4 bintang. Jadi aku tuh dikasih jadwal makannya, nyusunya jam berapa, makannya jam berapa, takarannya seperti apa, itu dikasih tahu sama dokternya. Makanannya pun 4 bintang, yang tadi saya bilang ada karbonya, ada protein hewani, ada protein nabati, ada lemaknya juga, sayur sedikit gitu. Sayur jangan banyak-banyak sih, karena sayur itu membuat proses penyerapan lebih cepat kan, jadi sedikit aja sebagai pengenalan gitu. Aku terus aja kasih makan anak aku dengan porsi lemak, protein hewaninya lebih diperbanyak gitu. Sebelum saya ngecek berat badan di 7 bulan itu, di usia dia 5 bulan itu kan disuruh MPASI dini. Selain MPASI dini juga diminta untuk cek darah, apakah anakku ini ada ADB atau enggak. Nah, pas dicek darah, kasian banget disuntik sampai 3 botol gitu kan darahnya, sampai nangis-nangis aku aja. Aduh, gimana gitu ngelihatnya ibu kan. Cek darah lah dia, dicek lah apakah dia mengalami yang namanya ADB atau tidak. Ternyata alhamdulillah anakku nggak ADB. Walaupun memang zat besinya berkurang tapi belum ke ADB. Jadi
hanya normal aja di usia segitu, emang terjadi penurunan, cuman tidak sampai dia mengalami anemia defisiensi zat besi gitu. Jadi oke, masalahnya bukan ADB, tetap aja MPASI, jadinya mungkin dia udah pengen makan cepat gitu, akhirnya ya udah MPASI. Nah, di usia dia 7 bulan dia hanya naik 100 gram, dimana dia makannya banyak banget, bisa ngabisin 50 mili sekali makan, minum ASI-nya juga banyak, ditambah dalam kandungan makanannya juga itu ada banyak banyak protein hewani dan juga lemak gitu. Hingga akhirnya diputuskan anakku itu, aku sambil baca ya biar inget, ini buku kontrol anak aku. Anak aku akhirnya diresepin itu diresepin zat besi gitu, diresepin zat besi sesuai dengan berat badannya. Lalu udah diresepin zat besi, diminta untuk bentar ya. Oh iya, diresepin zat besi kan, habis itu makannya yang tadinya cuma 2 kali dalam sehari jadinya 3 kali dalam 1 hari. Dan terpaksa anak aku harus minum susu formula. Tapi susunya ini adalah susu medis, dimana susu ini diperuntukkan untuk bayi yang kurang gizi. Oke. Jadi anak aku di bawah garis merah terhitung kurang gizi dan terpaksa harus saya berikan yang namanya susu formula sebagai cemilannya. Jadi anak aku tetap ASI di aku, dikasih jadwal sama dokternya, dan juga dikasih yang namanya susu infantrini gitulah. Jadi susu untuk gizi kurang gitu. Oke, ini 7 bulan. Anak aku berarti stepnya adalah tahapan yang harus dilakukan adalah yang pertama dia minum yang namanya zat besi, yang kedua dia minum yang namanya susu formula untuk anak kurang gizi. Lalu juga yang ketiga adalah anak aku diminta untuk tes urin, apakah mengalami yang namanya ISK atau tidak, seperti itu. Oke, akhirnya kita melakukan yang namanya tes urin di hari yang sama dengan kontrol dokter. Akan tetapi kita sudah nunggu untuk cek urin bayi 2 jam sampai dikasih minum, dikasih susu. Ternyata anakku pipisnya cuma kurang dari 10 mili, juga kurang dikit banget anak aku pipis. Tapi aku tetap kasih ke labnya, udahlah dicoba dulu ini bisa apa enggak gitu kan. Ya udahlah ya. Tapi dikasih lah kita kantung untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti mau cek lab lagi. Oke, kita pulang. Sesampainya di rumah ternyata hasil labnya udah datang. Agak bingung juga sih, soalnya PBS-nya sedikit tapi labnya udah datang dan hasilnya bagus. Semuanya oke, nggak ada indikasi ISK. Oke, berarti ADB bukan, ISK bukan. Apa yang terjadi dengan anak aku gitu? Oke, akhirnya diminta untuk 2 minggu lagi kontrol kan ke dokter setelah cek urin ini, untuk cek berat badannya juga karena dia harus naik berat badannya karena feeling ibu ya. Jadi sebelum cek dokter saya memaksakan diri untuk cek laboratorium lagi, tes urin lagi, dimana hasil pipisnya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang pertama dan cukup untuk dites di laboratorium, dan waktu penyerahan ke laboratoriumnya juga cuman berapa menit, gak lebih dari 1 jam gitu. Akhirnya kita cek lab lagi dan ternyata hasil cek laboratorium urin yang kedua itu bermasalah. Jadi banyak yang positifnya lah, kristal urin apa-apanya itu ada yang positif 25, ada yang dan lain sebagainya. Namun bakterinya negatif. Akhirnya kontrol lagi lah ke dokter, kan diminta ya habis usia anakku 7 bulan 2 minggu kemudian diminta untuk kontrol dokter lagi, dan ternyata berat badannya juga cuman gak naik sama sekali. Ya, gak naik sama sekali. Hingga akhirnya udah dikonsultasiin ke dokter, oh kayaknya ini sudah ada indikasi yang namanya ISK. Oke, antara seneng gak seneng karena udah ketahuan masalahnya, which is walaupun dikasih susu, walaupun dikasih protein hewani, karbo dan lemak yang banyak, tapi masalahnya bukan di situ, ya nggak akan naik berat badannya.
Setidaknya kita tahu, oke, karena ISK. Apa yang harus dilakukan? Ketika ketahuan ISK itu, yang pertama adalah diobati ISK-nya dengan diberikan yang namanya antibiotik selama 7 hari. Sudah harus habis itu obatnya. Lalu cek urin kembali. Akhirnya kami pun pulang dan melakukan apa yang diperintahkan oleh dokter. 7 hari berturut-turut anakku dikasih yang namanya antibiotik. Setelah itu di stop dulu di stop dulu zat besinya, minum zat besinya di stop dulu, jadi fokus ke antibiotik. Udah gitu cek urin kembali, dan hasil cek urinnya alhamdulillah menjadi baik semuanya. Yang tadinya positif itu sudah menghilang gitu. Jadi emang benar harus diperbaiki dari si urinnya. Lalu kami pun setelah itu memutuskan untuk melakukan sunat untuk mencegah terjadi kembali yang namanya ISK. Walaupun ISK-nya udah sembuh, tapi kami berusaha untuk mencegah kembali terjadinya ISK. Oke, akhirnya drama lah mencari tempat sunat dan lain sebagainya. Sesampainya di sana, kami pun konsultasi ke dokter. Dokternya bilang, oke, kalau untuk sunat udah oke, udah bisa gitu, aman-aman aja. Akhirnya di usia anak aku yang 8 bulan, anak aku disunat. Sunatnya di mana? Kami sunat di daerah Bekasi. Videonya udah tayang dari sebelum video ini muncul ya. Videonya udah tayang sebelumnya, silahkan dicek. Dan ternyata sesampainya di sana, dicek oleh dokter anak, ternyata anak aku mengalami yang namanya fimosis. Jadi penyebab ISK-nya anak aku adalah fimosis. Apa itu fimosis? Jadi si fimosis itu sorry ya, ini penisnya anak aku itu susah ditarik gitu, susah ditarik, sehingga ketika pipis itu banyak penyumbatan di dalamnya, itu yang menyebabkan ISK gitu menurut dokter sunat anakku itu. Hingga akhirnya anakku disunat dengan gejala fimosis seperti itu. Dan pengobatan untuk anak sunat fimosis beda dengan anak, bukan pengobatan, reaksi setelah sunat anak yang fimosis dengan anak yang normal katanya itu berbeda, dan memang banget ya, begitu ya ceritanya. Nanti aku cerita di video selanjutnya, oke? Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga video ini bisa sedikit saling berbagi cerita dengan teman-teman. Tetapi jika ada hal-hal yang di dalamnya sudah saya konsultasikan dengan dokter, seperti susu formulanya apa, lalu zat besinya gimana, dan lain sebagainya, itu sudah berdasarkan konsultasi dengan dokter. MPACD pun itu menurut perkiraannya dokter. Jadi untuk teman-teman yang menonton video ini, alangkah lebih baiknya untuk kita lebih untuk teman-teman yang menonton video ini, harapannya saya untuk teman-teman bisa lebih gerak cepat lagi, supaya anak-anaknya dicek kenapa, apa yang terjadi jika kenaikan berat badannya tidak bertambah. Tapi bukan berarti yang ada di dalam video ini harus teman ikuti semuanya. Jadi harus dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.